Sekarang kita melakukan tapping. Diawali dengan menambahkan tool baru untuk tapping. Pada new tool, kita pilih tapping tool. Kita isi namanya 6 dengan edge position 7, lalu klik OK. Pada X dan Z kita isi 100 dan jari-jarinya kita gunakan 3. Kembali ke program. Kita panggil toolnya dengan T6D1. Kemudian kita gunakan G17 dan G95 dengan S250 dan M3. Pada gerakan toolnya, kita gunakan G00 ke X0 Z10. Untuk melakukan tapping, kita klik drill, pilih thread, dan pilih rigid tapping. Di sini kita isi cycle-nya. Pada RTP kita isi 10 dengan RFP 0 dan SDIS kita isi 2. Kemudian DP pada tapping adalah minus 18. DPR kita kosongkan. DTB juga kita kosongkan. SDAC adalah arah putaran setelah akhir dari cycle. Kita pilih 3 saja, yaitu M3. Mpit adalah ukuran thread yang akan dibentuk, maka kita isi 6. Pit juga sama dengan Mpit, maka kita kosongkan saja. POSS adalah posisi spindle dalam derajat saat sebelum memulai tapping. Kita isi 0 saja. SST adalah kecepatan spindle saat tapping. Kita isi 150. Dan SST1 adalah kecepatan spindle saat retraction. Kita isi 200. AXN adalah tool axis. Kita pilih 3. Vari kita pilih 0 untuk tapping. Dam kita kosongkan saja dan VRT kita nolkan saja. Jika teman-teman masih bingung terhadap parameter yang digunakan, dapat mengklik icon help untuk membaca panduan mengenai cycle yang sedang digunakan. Setelah semua selesai, kita klik OK. Kemudian, kita kembalikan tool ke posisi aman dengan G00 ke X100, Z100 dan ditambahkan dengan M01. Tahap selanjutnya adalah membuat alur dengan menggunakan groove. Di sini kita akan menggunakan tool 2, maka kita panggil toolnya dengan menggunakan T2D1. Jangan lupa menggunakan G18 karena sebelumnya kita menggunakan G17. Kemudian kita gunakan G96, S220 dengan M3, juga dengan feed rate 0,15. Kita gerakkan tool dengan G00 ke X35, Z-25. Selanjutnya, kita klik turn dan pilih groove. Di sini kita akan isi data cycle-nya. SPD adalah starting point alur pada sumbu X, maka kita isi 30. Dan SPL pada sumbu Z kita isi minus 30,5. WIDG adalah lebar groove, maka kita isi 7. DIAG adalah kedalaman alur, kita isi 5. STA1, ANG1, ANG2 masing-masing adalah sudut yang tertera pada gambar. Berdasarkan gambar teknik, sudut-sudut ini kita isi 0 saja. RCO1 dan RCO2 adalah fillet pada bagian luar alur, kita isi 1. Sedangkan RCI1 dan RCI2 adalah filler atau chamfer pada bagian dalam, kita isi 0 saja. Val 1 adalah finishing allowance pada bagian dasar, kita isi 0,2. Dan Val 2 adalah allowance pada dinding alur, dapat kita isi 0,2 juga. IDEP adalah kedalaman potong sekali makan, kita isi 1. DTB kita isi 0,1. Vari yang kita gunakan adalah 11. Dan VRT kita kosongkan saja. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, kita kembalikan tool ke posisi aman dengan G00 ke X100, Z100. Tahap terakhir yang kita lakukan adalah cut off benda. Di sini kita masih menggunakan tool 2. Kita menggunakan G96 dengan S220, M3 dan feed rate 0,15. Selanjutnya kita gerakkan tool dengan G00 ke S45 dan Z-50. Klik turn, kemudian pilih cut off. SPD kita isi 40 dan SPL minus 50. Diag 1 adalah kedalaman saat dilakukan pengurangan kecepatan, kita isi 6. Dan diag 2 adalah kedalaman akhir dari cut off, kita isi minus 1
agar benda kerja terpotong dengan baik. RC adalah rounding atau chamfer yang digunakan. Kita isi 0.3. SDIS kita isi 10. SV1 adalah cutting speed. Misal kita isi 200. Sedangkan SV2 adalah maximum speed. Kita isi 2500. SDAC adalah arah putaran spindle. Kita pilih 3. FF1 adalah feed rate sampai saat pengurangan kecepatan. Misal kita isi 0,2. FF2 adalah kecepatan makan yang telah dikurangi pada kedalaman akhir. Misal kita isi 0,08. SS2 adalah kecepatan putar pada kedalaman akhir. Kita isi 500. Selanjutnya, mari kita pilih 0 untuk retraction ke posisi X sebesar SPD tambah SDIS. A mode kita pilih 1100 untuk menggunakan chamfer pada RC. Setelah semua selesai, kita klik OK. Kemudian kita kembalikan tool ke posisi aman dengan G00 ke X100 Z100. Untuk mengakhiri program, kita ketik M30. Setelah semua program selesai, kita dapat melihat simulasinya dengan mengklik Simu. Untuk memulai cycle, kita harus mengaktifkan mode auto dan menambah feed rate ratio. Setelah itu, kita dapat mengklik zoom auto. Kita juga dapat mengklik M01 agar mengaktifkan optional stop, sehingga saat M01 pada program, cycle akan berhenti dan kita dapat melihat hasilnya bertahap maupun untuk kepentingan lainnya. Kemudian, kita start cycle-nya. Sesuai alur pemesinan kita, tahap pertama adalah phasing. Kemudian, cycle berhenti karena adanya M01 di program kita tadi. Kemudian kita klik kembali cycle start untuk melanjutkan programnya. Tahap kedua adalah contouring. Kemudian membuat ulir luar dengan threading. Dilanjutkan dengan center drilling. Kemudian deep hole drilling. Kemudian tapping. Selanjutnya ada grooving. Dan tahap terakhir adalah cut off benda kerja. Untuk melihat simulasi secara 3 dimensi, kita dapat membuat material removal, di mana kita akan melihat setengah dari benda kerja mulai dari X0 ke X positif. Offset Z adalah jarak antara permukaan benda kerja dengan titik referensi, kita isi 0. Dan panjangnya kita isi 70 dengan diameter 50 sesuai dengan ukuran raw material yang kita gunakan. Saya akan menonaktifkan M01-nya dan mengklik cycle start. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video tutorial ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video tutorial yang berikutnya.